Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Kali ini aku mau bercerita sedikit tentang pengalaman aku pergi keluar kota. Aku di sini domisilinya di Pontianak, dan kemarin aku keluar kotanya itu ke Bandung, ya, ke rumah orang tuaku. Dan baru beberapa hari yang lalu aku balik ke Pontianak. Jadi aku pengen cerita sedikit pengalamannya. Nah, siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau keluar kota, khususnya dari Pontianak ke kota manapun itu ya. Jadinya, oke, langsung aja, ini dia ceritanya. Oke, kita mulai. Aku ke Bandung itu di tanggal 2 Desember 2020 lalu. Peraturannya ya, kalau misalnya keluar kota dari Pontianak waktu itu ya, semuanya kayaknya, semua bandara itu pakai rapid test antibody ya. Itu harganya sekitar 100 sampai 150 ribu tergantung tempatnya. Waktu itu aku cuma 100 ribu di rumah sakit Bayangkara ya. Jadi aku udah beli tiket dulu, terus H-1 keberangkatan aku langsung rapid test karena memang hasilnya langsung keluar pada saat itu juga ya kan, kalau misalnya rapid test. Kemudian aku berangkatlah ke Bandung nih ceritanya. Pas di Bandung aku lumayan lama, sekitar sebulan lebih ya, sebulan 10 hari ya, sekitar segitu. Ada perubahan peraturan dari pemerintah karena waktu itu menjelang tahun baru ya, Natal dan tahun baru. Jadinya ada beberapa yang tesnya itu harus pakai swab PCR. Jadi selain Bandara Pontianak dan Bali ya, setahu aku itu pakainya swab antigen. Itu sekitar 200.000 sampai 250.000 per orang. Di awal ya, sebelum ada peraturan itu, di awal semua bandara semuanya rata antigen waktu itu. Dan aku beli tiket untuk pulang ke Pontianak itu jauh sebelum ada peraturan itu. Dan aku kayak bingung banget pada saat itu. Aduh, gimana nih? Karena gak semua orang mampu ya teman-teman untuk bisa mengeluarkan budget tes PCR kayak gitu. Aku kira ya akan sama aja gitu. Awalnya malah aku kira untuk rapid test aja karena cuman untuk naik pesawat gitu. Ternyata enggak, berubahlah di situ. Aku bingung karena udah beli tiket. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Aku usahain ya untuk nantinya tes gitu kan. Udah mau deket hari, aku baca peraturannya karena aku beli tiketnya di Traveloka. Ini aku tidak di endorse sama sekali ya, aku cuma cerita aja waktu itu di Traveloka. Dan di Traveloka itu memang sudah ada peraturan yang tertera dari pemerintah kota masing-masing ya. Jadinya misalnya di kota Pontianak gitu kan, peraturannya apa, nah tertera di Travelokanya itu kalau misalnya kita mau beli tiket kayak gitu kan. Nah, aku baca tes ke Pontianak, dari luar Pontianak menuju Pontianak maupun Pontianak keluar kota itu harus menggunakan PCR. Aku bingung banget gimana ini gitu kan. Dan itu berlakunya 7 hari sebelum keberangkatan. Jadi 7 hari sebelum keberangkatan itu hasilnya sudah ada di tangan kita. Sedangkan aku nggak tahu PCR itu butuh berapa lama sampai keluar hasilnya gitu kan. Dan aku sempat tanya-tanya sama saudara juga yang kebetulan orang medis juga. Ternyata PCR itu bisa dalam waktu sehari aja katanya gitu, paling lama 3 hari. Oke, aku tenang dong, oh berarti sehari bisa nih gitu kan. Berarti H-1 atau H-2 aku tes itu nggak masalah karena berlakunya 7 hari pada saat itu. Pas mau deket harinya ya, aku baca lagi peraturan karena aku orangnya tuh was-was gitu ya, apalagi dengan peraturan yang terus berubah-ubah. Aku tuh ya bukan kecewa ya, kayak gimana sih gitu kan kalau misalnya teman-teman udah beli tiket tapi harus bingung banget gitu kan, harus kayak gimana ngelakuin apa karena dihadapkan dengan peraturan yang berubah-ubah gitu loh. Kecewa sedikit iya gitu kan, tapi ya mau gimana, kita sebagai warga masyarakat ya tetap harus mematuhi peraturan. Akhirnya aku waktu itu kan beli tiketnya untuk keberangkatan tanggal 11 Januari 2021.
Jakarta ke Pontianak, karena aku lewat Jakarta ya, dari Bandung aku ke Jakarta dulu, baru dari Jakarta ke Pontianak. Itu tanggal 11 Januari. Tes lah aku di tanggal 8. Nah, tanggal 11 Januari itu adalah hari Senin. Aku pikir kalau misalnya tes di tanggal 8 ya, di hari Jumat pada saat itu gak masalah dong. Hari Sabtu atau hari Minggu hasilnya bisa akan keluar, kayak gitu. Karena berlakunya H-7 hari sebelum keberangkatan, masih lama banget gitu kan. Lalu teslah aku ya, swab PCR itu sore, sekitar jam 4 sore. Terus selesai ambil sampelnya, aku tanya sama perawatnya, "Mbak, ini hasilnya bisa diambil besok ya atau lusa?" Aku bilang gitu, Sabtu apa enggak Minggu. Mbaknya bilang, "Wah nggak bisa Mbak," katanya gitu. Paling lambat itu hari Rabu malam, paling cepet hari Senin. Sedangkan hari Senin aku harus balik ke Pontianak dengan membawa hasil PCR itu. Aku bingung setengah mati di situ. Aku udah beli tiket, terus aku yang nggak bisa diusahain besok ya Mbak? Oh nggak bisa gitu kan, minimal 3 hari katanya gitu. Tanpa pikir panjang akhirnya aku reschedule tiket gitu kan, reschedule tiket mau gak mau gitu kan. Kalau misalnya aku nggak reschedule ya tiketnya hangus dan aku harus beli lagi yang baru kayak gitu kan. Setidaknya kalau reschedule itu tidak terlalu mahal pada saat itu. Lalu singkat cerita, setelah reschedule tiket, dengan usaha aku yang nelponin CS-nya tuh susah banget nyambungnya, karena mungkin banyak panggilan ya, penuh gitu kan. Akhirnya di Sabtu pagi aku berhasil untuk tukar tiket ya, untuk tiket dari tanggal 11 ke tanggal 15 pada saat itu. Karena aku takutnya hasilnya itu baru keluar di tanggal 12 atau 13 gitu. Jadi cari amannya aku pulang di tanggal 15. Setelah itu Sabtu siang sekitar jam 12, jam 1 siang, tiba-tiba ada email masuk gitu kan, dari rumah sakit yang aku tes PCR. Ternyata hasilnya sudah keluar. Pusing banget aku pada saat itu, kayak langsung stres tiba-tiba. Kenapa? Karena aku dari schedule tiket gitu loh. Gak bisa mikir pada saat itu. Cuman aku tuh, karena aku anaknya cengeng ya, orangnya cengeng, jadi aku langsung nangis. Aku telepon suami aku, ini gimana gitu kan. Walaupun aku tuh kayak waktu itu udah gak peduli lagi itu hasilnya apa gitu sebenarnya gitu kan. Pas aku lihat, alhamdulillahnya sih ya, aku hasilnya negatif teman-teman. Alhamdulillah aku sehat. Tapi yang jadi masalah adalah aku dari schedule tiket. Nah, pas aku lihat peraturan lagi, ada peraturan baru dong. Peraturan barunya adalah hasil swab PCR ya, itu hanya berlaku 3 hari sebelum keberangkatan. Makin pusing dong aku. Karena aku tiketnya tanggal 15, kemudian tanggal 9 hasilnya sudah ada, ya gak akan kepake gitu loh. Mau gak mau, aku harus reschedule lagi ke tanggal awal, di tanggal 11. Karena itu waktunya udah ngepas banget, tanggal 9, 10, 11, 3 hari. Kayak aku tuh ngerasa sia-sia banget nge-reschedule tiket. Karena ya aku awalnya emang pulangnya tanggal 11, kenapa harus dirubah ke tanggal 15 dan peraturannya berubah lagi. Wah, aku kecewa banget, ya kecewa. Ya mau kecewa sama siapa gitu kan. Cuma warga biasa gitu, tetap aja harus dijalanin. Pikiranku udah buntu pada saat itu, aku harus kayak gimana. Sedangkan tiket yang sudah di reschedule pada saat itu di Traveloka waktu itu tidak bisa di reschedule lagi kayak gitu. Harus lewat pihak maskapainya langsung lah. Pokoknya CS-nya bilang kayak gitu. Itu ribet banget dan aku harus ke kantor
si maskapainya itu, sedangkan nomor kontak CS-nya itu susah banget dihubungin. Terus daripada pusing gitu kan, akhirnya ya udahlah nanti diurusnya belakangan aja gitu kan. Kita cari solusinya dulu. Pada saat itu sekitar jam 1 jam 2-an lah ya. Akhirnya aku memutuskan untuk beli tiket lagi. Tiket baru, teman-teman. Dan ini beda maskapai ya. Kemarin aku beli tiket, awalnya aku tuh beli tiket AirAsia. Ini aku nggak disponsorin sama sekali, nggak ada, cuma cerita aja. Pertama aku beli tiket AirAsia, kemudian di reschedule jadi tanggal 15, dan akhirnya aku batalin, aku beli tiket baru lagi. Di tiket baru lagi ini, jujur ya, kalau misalnya udah H-2, H-3, itu tiket pesawat tuh akan jauh lebih mahal dibandingkan aku beli pada saat jauh sebelum tanggal yang kita tuju, kayak gitu kan. Jadi ada selisih sekitar 200 ribuan ya untuk pembelian tiket di H-3 itu. Bahkan ada yang selisihnya sampai 500 ribu, ada yang sampai 700 ribu gitu kan. Nah, untuk maskapai AirAsia, untuk pembelian di H-3 itu semuanya mahal kayak gitu. Tadinya aku emang mau beli di maskapai yang sama, tapi ternyata nggak ada yang terjangkau untuk di keuangan aku kayak gitu. Akhirnya suami beliin tiket di maskapai yang lain, yaitu di maskapai Sriwijaya Air. Aku bilang, ya udah, maskapai apa aja, yang penting aku bisa pulang kayak gitu. Sudah, akhirnya aku pesen tiket di maskapai Sriwijaya, terus udah dapat nomor bookingnya, dan aku masih ngusahain untuk refund tiket yang sebelumnya. Jadi biar gak rugi-rugi banget lah gitu kan. Aku istilahnya masih bisa dapat setengah lagi biaya tiketnya gitu kan, minimal setengahnya lah balik ke aku. Ya udah, akhirnya tenang tuh, dapat tiket di tanggal 11, PCR aman, tiket aman. Yang jadi berita besarnya adalah aku sampai deg-degan banget pada saat itu. Saudara aku tiba-tiba ngubungin aku, "Ria, kamu di mana?" gitu kan. "Kamu udah balik ke Pontianak belum? Ini ada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air." Terus aku bilang kayak, ada kecelakaan gitu kan. Kapan kecelakaannya? Baru aja katanya hilang, belum kecelakaan waktu itu, hilang kontak katanya gitu kan, hilang kontak, nggak terdeteksi dan lain sebagainya. Karena aku sama sekali pada saat ngurusin tiket ya, namanya orang lagi kebingungan, aku sama sekali nggak buka Instagram, nggak nonton TV, nggak lihat berita dan lain sebagainya. Tahu-tahu dapat kabar kayak gitu. Terus saudaraku ngirimin linknya, pas aku buka ternyata benar, itu beritanya valid. Nggak lama sepupu aku juga ngabarin kalau misalnya ada tragedi itu gitu kan. Aku langsung kayak, hari Senin aku pulang dengan maskapai itu gitu loh. Aku sempet kayak takut, iya, wajar manusia takut gitu kan, tapi balik lagi ya, kita berserah diri sama Allah aja. Mau naik maskapai apapun, kalau misalnya memang sudah waktunya, nggak di udara, nggak di darat, nggak di laut, itu akan sama aja kayak gitu. Banyak-banyak istighfar gitu kan pada saat itu gitu kan. Dan aku kayak sempat kayak ngerasa kok disulitin banget gitu loh pas mau pulang kali ini gitu kan, yang harus reschedule tiket lah, harus refund, terus peraturannya berubah dan lain sebagainya. Aku ngerasa itu pasti ada alasan dibalik itu semua gitu kan. Akhirnya selesai itu aku langsung nyalain TV, terus aku lihat beritanya sampai perkembangannya gitu kan. Nah, di berita itu ada tertera nomor penerbangannya yang terjadi tragedi itu gitu kan. Pas aku cek tiket aku gitu kan, loh ini kan nomor penerbangan yang bakal aku naikin nanti di hari Senin gitu kan, SJ
182 gitu. Aku nggak tahu ini nomor penerbangannya itu bakalan berubah-berubah atau misalnya sama dengan pesawat yang sama, aku juga nggak tahu. Tapi itu nomor penerbangan yang aku dapetin tiketnya. Nanti aku kasih capture-annya di sini. Itu SJ 182. Kemudian aku langsung kaget, aku langsung hubungin suami aku, ini kok nomor penerbangannya sama ya untuk aku hari Senin nanti gitu kan, ini beda pesawat atau gimana gitu kan, aku masih belum ngerti tuh kayak gitu kan. Nah setelah beberapa jam setelah diketahui kalau misalnya kecelakaan dan lain sebagainya, aku ngecek tiket lagi dan suami aku juga ngecek, ternyata nomor penerbangannya berubah menjadi SJ 186. Berarti memang yang pesawat yang memang harusnya aku naikin gitu kan, itu di awal itu adalah SJ 182. Tapi karena terjadi tragedi, akhirnya ditukar ke nomor penerbangan SJ 186. Mungkin seperti itu kesimpulan aku gitu kan. Ya bayangin aja ya teman-teman, baru H plus berapa itu terjadi tragedi seperti itu, aku harus balik ke kota yang sama gitu kan, ke kota yang sama yang menjadi tujuan pesawat yang kecelakaan gitu kan. Tujuannya ke Jakarta, dari Jakarta ke Pontianak, dan aku juga tujuannya dari Jakarta ke Pontianak dengan maskapai yang sama ya, di hari yang berbeda. Baru selang selang satu hari, jadi jujur aku takut juga, apalagi aku pulangnya sendirian. Tapi aku yakin Allah lindungin aku gitu aja, berdoa aja sama Allah gitu kan, banyakin zikir dan lain sebagainya. Dan sampai saking aku kayak apa ya, sedikit parno iya gitu kan, waktu di atas pesawat biasanya aku pakai mode pesawat nih, tapi pada saat itu dan aku akan seterusnya kayaknya tidak akan menyalakan mode pesawat. Jadi bener-bener aku matiin handphonenya, aku nggak ngapa-ngapain di atas pesawat, aku cuman diem aja, zikir. Bahkan malah aku saking nggak mau kepikirannya, ya udah aku tidur aja deh gitu, biar tahu-tahu sampai gitu kan, insya Allah Bismillah aja gitu kan, baca doa sampai segitunya. Biasanya aku nggak sampai kayak gitu, apalagi aku pulangnya sendirian kayak gitu kan. Dan jujur waktu di atas itu waktu naik maskapai tersebut gitu kan, pada hari itu penumpangnya nggak banyak ya, jadi seatnya juga distancing ya, jadi nggak penuh. Padahal waktu di keberangkatan di awal yang aku ke luar kota itu dari Pontianak ke Bandung ya, tapi lewat Jakarta, itu full banget seatnya gitu kan. Ya aku nggak tahu itu sebabnya karena apa gitu kan, atau emang kebetulan penumpangnya sedikit atau gimana kayak gitu kan. Tapi itu yang aku lihat gitu kan. Untuk prosesnya dari Jakarta, kita harus masuk dulu ke bagian pengecapan surat PCR ya. Jadi surat PCR aku nah seperti ini. Nah jadi nanti dicap sama petugas bandaranya di sini ya, dan diparaf gitu sama petugasnya, menandakan bahwa kita sudah melewati proses verifikasi data PCR gitu, yang memastikan kalau kita udah PCR kayak gitu kan. Nah setelah itu baru kita tukar tiket, kemudian habis dari tukar tiket baru kita masuk ke ruang tunggu. Di ruang tunggu nanti setengah jam sebelum keberangkatan itu nanti akan ada petugas dari maskapainya yang memverifikasi ulang ya si data PCR-nya sesuai tidak sama KTP-nya, kemudian apakah sudah diverifikasi dengan petugas bandaranya kayak gitu. Jadinya ada 2 kali verifikasi data PCR ini kayak gitu. Yang pertama dari petugas bandara, kemudian yang kedua dari pihak maskapai. Nah, jadi yang mau aku bagiin di sini adalah tentang tipsnya adalah teman-teman, kita kan udah tahu ya setiap rumah sakit itu mengeluarkan hasil dari tes kita itu
H plus berapa kayak gitu, karena aku juga seperti itu, bilangnya minimal 3 hari baru keluar, ternyata cuma 1 hari gitu kan. Dan itu ngebuat aku jadi panjang lagi, banyak lagi gitu kan, ini itunya gitu, harus reschedule, yang akhirnya aku beli tiket baru dan lain sebagainya. Jadi urutannya, kalau tips dari aku adalah teman-teman harus tes dulu, baru sampai keluar hasilnya teman-teman baru beli tiket gitu kan. Ya memang beli tiketnya itu deket-deket hari keberangkatan, cuman ya mau gimana lagi, daripada teman-teman nanti pusing mikirinnya harus reschedule kayak aku, ribet banget. Jadi mendingan teman-teman tes dulu sampai keluar hasilnya, teman-teman baru beli tiket ya. Baru nanti teman-teman bisa sambil ngecek-ngecek terus peraturan apa ada yang berubah atau enggak kayak gitu. Kayak aku juga ngecek-ngecek, dan untungnya aku pada saat itu ngecek gitu teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman juga sampai di bandara itu minimal 2 jam sebelum keberangkatan ya, bahkan mungkin 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi bisa santai teman-teman di sana, dan takutnya nanti di bagian verifikasinya itu antri gitu kan. Antisipasi aja gitu kan, 2-3 jam sebelum keberangkatan kayak gitu. Apalagi di Bandara Soekarno-Hatta ya, yang dari Jakarta itu kan banyak banget pasti gitu kan si pengunjungnya. Kayak gitu. Jadi semoga nanti buat yang mau keluar kota, khususnya dari Pontianak keluar kota, dan dari yang luar kota mau ke Pontianak, ingat harus pakai PCR teman-teman. Itu udah peraturan ya, peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Pontianak. Jadi peraturan ini kalau untuk saat ini berlakunya sampai tanggal 28 Februari 2021 ya, sampai bulan depan, akhir bulan depan. Aku nggak tahu nanti ada perubahan lagi atau enggak. Yang pasti untuk saat ini sampai sebulan ke depan itu tetap PCR kayak gitu teman-teman. Jadi dipikirin lagi kalau misalnya mau dari Pontianak ke luar kota ya, atau dari luar kota ke Pontianak itu seperti apa, karena memang peraturannya seperti itu kayak gitu teman-teman. Nah, aku bisa ngambil kesimpulan di sini adalah aku emang gak ditakdirin untuk pulang di tanggal 15 sama Allah gitu kan. Aku harus pulang tetap di tanggal 11. Kenapa? Karena setelah aku sampai di Pontianak di tanggal 11, 3-4 hari ke depannya itu menurut informasi yang aku dapat, cuaca di Pontianak itu buruk. Bahkan ada sampai beberapa pesawat yang harus balik lagi ke bandara sebelumnya, bahkan ada yang dialihkan ke bandara lainnya kayak gitu. Aku bersyukur banget karena memang semua udah kehendak Allah, udah jalannya harus seperti itu. Makanya mungkin kemarin aku sempat kayak aduh gimana nih, ribet banget, harus reschedule, harus akhirnya beli tiket baru, dan padahal tiket yang awal tuh harusnya pulang tanggal 11, dirubah ke tanggal 15, akhirnya beli tiket baru di tanggal 11 lagi gitu kan. Karena memang harus seperti itu jalannya gitu kan. Jadi aku mau ngambil kesimpulan bahwa semuanya udah takdir Allah gitu kan. Kayak misalnya aku juga, pokoknya kamu harus pulang di tanggal 11 kayak gitu kan, gak bisa di tanggal 15. Mau caranya seperti apapun itu pasti akan gagal di tanggal 15 gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah seperti tujuan utama, awalnya aku pulang tanggal 11, dan akhirnya aku juga di detik-detik harinya aku harus pulang ya, setelah tes PCR itu memang harus di tanggal 11, dan alhamdulillah aku selamat sehat sampai tujuan di Pontianak. Tapi insya Allah ya teman-teman, untuk sekarang ini kan sudah tersedia vaksin ya. Bismillah semuanya insya Allah bisa divaksin, walaupun memang ada beberapa kriteria yang tidak bisa mendapatkan vaksin. Jadi mungkin misalnya nanti udah bisa divaksin semua, mungkin akan beda peraturannya gitu kan, tidak harus tes-tes seperti ini gitu kan ya. Tapi tetap ya, protokol kesehatan harus tetap dijalankan kayak gitu. Jadi ya semoga bisa bermanfaat nantinya informasi yang aku bagikan ini.
Dan aku juga mau ngucapin bela sungkawa buat keluarga yang ditinggalkan para korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Aku ikut sedih juga, aku sempat kaget juga gitu kan, karena ini tujuannya adalah kota Pontianak, dimana kota ini adalah sekarang jadi tempat tinggal aku kayak gitu kan. Semoga arwah korban-korban husnul khotimah insyaallah, dan buat yang ditinggalkan tetap tabah dan kuat. Mungkin diantara teman-teman ada kerabat, teman atau keluarga yang mengalaminya, semoga bisa tetap kuat dan percaya sama Allah. Semuanya sudah takdir dan semuanya sudah jalannya Allah. Dan pada akhirnya insya Allah nanti kita akan ketemu lagi kayak gitu. Dan ya, untuk kali ini cukup segini aja ceritanya. Semoga nantinya bisa diambil manfaatnya dari cerita aku, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.